Pemirsa, kasus pembunuhan terhadap seorang anak menghebohkan kota Bekasi, Jawa Barat. Anak berusia 9 tahun tersebut dicari keluarga sejak kemarin dan ditemukan dini hari tadi tak bernyawa di halaman rumah tetangganya. Warga Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan kasus hilangnya seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang belakangan ditemukan sudah tak bernyawa di rumah tetangganya. Sebelumnya, Gozia Hafizah yang berusia 9 tahun ini tak kunjung kembali pulang setelah pamit bermain di sekitar rumahnya. Pihak keluarga mencari korban dengan menyebarkan informasi foto dan ciri-ciri Gofisah lewat media sosial. Kecurigaan warga tertuju pada satu tetangga korban berinisial D karena terakhir terlihat kerap mondar-mandir di depan rumah korban. Warga pun berinisiatif lapor polisi untuk menggerebek rumah terduga pelaku. Karena sementara itu untuk mencurigakan aja, karena lantaran dengan dikasih duit 10.000. Tapi dengan itu belum berani karena belum ada yang berwajib, takut ada permasalahan. Banyak anak-anak Pak yang suka dikasih duit atau gimana? Itu kurang tahu saya. Karena belakangan ini sering mondar-mandir di halaman rumah saya. Sering nongkrong, sering apa, kadang teleponan, kadang ngapain tuh Pak biasanya kalau di sini? mondar-mandir aja ini. Kalau korban tuh biasanya main di sini? Nah, di sini mainnya di bawah muncang saja, tiap hari main ayunan. Itu ternyata bapak itu ada ngejar. Kecurigaan terbukti saat polisi menemukan korban sudah terbujur kaku di dalam lubang galian jet pump di area rumahnya. Ironisnya, jasad korban terbungkus karung dan dibiarkan tergeletak dalam lubang tersebut. Pelaku berinisial DS akhirnya diamankan pihak polisi untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Terduga pelaku disebut bekerja serabutan, namun mengaku bekerja sebagai sopir dan montir bengkel. Lokasi penemuan korban kan? Lokasi penemuan korban persis di belakang rumah, di dalam galian tanah sedalam lebih kurang 2,5 meter. Di lubang mesin pompa air? Iya benar, tepatnya di lubang tempat mesin pompa air. Korban terbungkus karung Pak? Iya benar, korban dalam kondisi terbungkus karung, yang karung ukuran 50 kg. Dari keterangan warga, pelaku sudah dicurigai karena beberapa kali mondar-mandir di lingkungan mengiming-imingi anak-anak dengan uang untuk main ke rumahnya. Korban bahkan disebut sudah 4 kali diberi uang oleh pelaku, hingga terakhir ditemukan sudah meninggal dunia. Bapak sudah mengenal pelaku ini sebelumnya Pak? Sudah mengenal. Sudah mengenal pelaku? Sudah mengenal. Tadi dari kesaksian warga sebelumnya, katanya Bapak pelaku ini suka mengiming-imingi anak-anak sekitar ini, apakah benar Pak? Iya betul itu. Bahkan pengakuan dia sudah 4 kali ngasih uang sama anak itu. Oh, jadi sebelumnya memang sang korban ini sudah beberapa kali diberi dan diterima terus ya Pak? Diterima terus. Diterima terus. Diterima terus. Selain dari korban begitu Pak, ada anak lain nggak Pak yang diajak-ajak nih Pak untuk masuk ke rumah? Ada. Sebelumnya? Jadi belum sempat masuk ke rumah gitu. Oke. Iya, baru diiming-iming aja. Diiming-imingi saja. Iya. Jenazah korban langsung dimakamkan pihak keluarga setelah selesai diotopsi di Rumah Sakit Polri. Dari hasil otopsi, korban tewas akibat cekikan di bagian leher. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Hapsari, TV One mengabarkan. Polisi menemukan alat praktik perdukungan dalam rumah terduga pelaku pembunuhan anak perempuan yang terbungkus karung di Bantar Gebang, Bekasi. Sejumlah benda seperti kendi, bunga, dan sesajen ditemukan di dalam rumah terduga pelaku DS saat proses olah TKP polisi. Polisi terus mendalami kaitan keberadaan alat perdukunan tersebut dengan kematian korban. Selain itu, polisi juga berbagi foto perempuan mulai dari anak-anak hingga dewasa yang disimpan di dalam kendi tersebut. Warga curiga pelaku diam-diam melakukan praktik perdukunan selama ini, terlebih setiap malam pelaku sering didatangi oleh tamu. Nah, di dalam rumah pelaku terdapat media semacam praktek dukun. Ini kami masih sedang dalami. Oke ya. Pak, kemarin Bapak sempat melakukan ikut dalam penggerebekan ya Pak ya? Iya. Itu ditemukan apa saja sih Pak? Yang ditemukan itu cuman ada lubang, bekas galian, terus ada sesajen itu yang saya temukan. Sesajen? Iya. Apa aja tuh Pak sesajen? Berbentuk keris, bunga-bunga, sama foto-foto. Seperti perdukunan gitu iya, Pak, praktek? Perdukunan gitu. Perdukunan. Tapi mencurigai gak sih Pak dia melakukan praktek perdukunan apa bagaimana Pak? Ya bisa begitu. Iya. Warga. Foto-foto apa ya Pak? Foto-foto perempuan semua. Perempuan semua. Iya. Ada di mana tuh Pak fotonya? Ada di dalam kendi.
Dan untuk mengetahui kronologi kecurigaan warga terhadap pelaku dan penemuan korban, rekan kami Adia Anwari ini sudah berada di lokasi, yang kabarnya sudah bersama dengan tetangga korban. Adia, ada informasi terbaru apa dari lokasi Anda? Baik Rendra dan juga pemirsa TV One, ternyata memang sang pelaku ini bukan sekali nih mengajak kemudian anak-anak, terutama perempuan ya, perempuan di bawah umur untuk kemudian masuk ke dalam rumahnya. Beberapa kali sempat ada anak-anak dari warga sekitar, karena dari tadi pantauan kami di sini memang terpantau cukup banyak anak-anak yang bermain di area sini. Tidak hanya sekali, namun juga beberapa kali mengiming-imingi uang begitu kepada anak-anak kecil yang bisa dikatakan mungkin sedang bermain di warung atau membeli barang-barang yang dititipkan oleh orang tuanya. Seringkali ini pelaku memerhatikan anak-anak kecil atau perempuan begitu terutama, dan kemudian mengikutinya hingga kurang lebih mendekati rumah-rumahnya. Nah pemirsa, ini saya sudah bersama dengan salah satu warga yang anak ini sempat diajak ya Ibu ya oleh sang pelaku untuk masuk dalam rumah. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Dengan Ibu siapa ini Ibu? Ibu Nina. Ibu Nina, tadi katanya Ibu punya anak perempuan yang pernah diajak juga ya Bu ya? Seperti apa itu Bu ceritanya? Kemarin tuh baru pas ada kejadian anak hilang, anak saya pas saya curiga ke situ ya, anak saya baru bilang katanya bahwa dia juga pernah diajak dari pintu rumahnya itu, dia dipanggilin katanya sini-sini gitu. Cuman anak saya kan udah ini ya lari, nggak ketakutan. Tapi dia nggak bilangnya baru kemarin ada kejadian anak hilang. Kira-kira kapan Bu kejadian anak Ibu dipanggil-panggil untuk masuk ke dalam rumah pelaku? Udah lama katanya. Iya. Ya tahun ini. Tahun ini. Anak Ibu usianya berapa Bu? 11 tahun. Iya. Sekali atau pernah beberapa kali lagi dipanggil? 2 kali. Satu kali lagi seperti apa? Satu kali lagi kan beli gas tuh ke warung waknya. Terus dia katanya alasannya sini saya bantuin berat gitu. Cuman anak saya kan karena udah pernah dipanggil begitu jadi takut. Jadi dia lari. Nggak mau, ya. Nah Bu, selain juga katanya sering memanggil anak-anak perempuan, katanya juga ada salah satu warga yang sempat melihat ke dalam rumah dan melihat aktivitas sang pelaku. Itu seperti apa Bu? Baru tadi dengar. Ponakan katanya pernah minjem kunci, ya pinjem kunci ke dalam rumahnya. Cuman dia ngelihat ada ritual gitu, terus dia diancam jangan bilang gitu. Kalau kamu bilang-bilang nanti katanya keluarga kamu saya habisin gitu. Ritual seperti apa Bu itu yang dilihat sama ponakan Ibu? Ya yang saya lihat mah kemarin foto dari warga yang udah geledah rumah ya kayak ada kendi, ada keris, ada bunga-bunga gitu, terus ya kayak ritual yang lain lah kayak perdukunan gitu. Kayak gitu. Ketika ponakan Ibu kemudian masuk ke rumah pelaku, apa yang sedang pelaku lakukan? Apakah sedang bersemedi atau sedang? Kurang tahu ya saya. Kurang tahu, kalau itu baru dengar ceritanya tadi itu kayak begitu. Ponakan Ibu baru mengaku hari ini ya Bu? Ya karena mungkin pelakunya udah dapet, jadi dia berani kali itu bicara. Tadinya mah dia takut aja dipendem gitu kali. Selain itu Bu, warga katanya kan banyak yang curiga dengan pelaku ini. Memang sehari-harinya seperti apa sih Bu ini sikapnya? Awalnya mah nggak ada yang curiga, cuman saya juga curiganya pas ada anak hilang, terus anak saya mengaku kayak begitu, jadi kita curiganya itu pas anak hilang itu. Ya karena dia juga emang enggak ini sih sama warga, nggak terlalu apa sih, tertutup gitu, jarang komunikasi, jarang inilah gitu orangnya. Sudah berapa lama Bu pelaku tinggal di rumah ini? Dari 2003. 2003, iya. Kurang lebih sudah 20 tahun lebih ya Bu ya? Dari dulu memang tertutup ya Bu ya? Dulu mah biasa, dia awal pindah ke sini biasa sering ngobrol apa gitu ya, sering main ke rumah mertua juga. Cuman udah berapa tahun di sini ya jarang komunikasi lagi, ya tertutup lah gitu. Saya dengar juga dulu sebenarnya tinggal di sini bersama istri dan juga kedua anak ya Bu? Awal pindah ke sini sama ibunya, anaknya, adiknya sama kakaknya, sama ponakan-ponakannya. Rame berarti awalnya? Rame awalnya. Terus ibunya meninggal. Nah setelah ibunya meninggal itu jadi kakaknya juga ya berpecah lah gitu, pada pergi sendiri-sendiri karena katanya dianya juga ya orangnya begitu katanya, temperamen gitu. Dia juga dulu ada istrinya tinggal di sini juga ya? Ada. Sama kedua anaknya? Iya sama kedua anaknya, terus istrinya juga ninggalin begitu aja, kabur begitu aja pergi katanya karena dia juga nggak mau tinggal sama dia. Berarti dari kedua anak ini apakah dua-duanya kemudian diambil oleh istrinya? Diambil sama istrinya. Dua-duanya? Iya dua-duanya, iya ikut sama istrinya. Berarti sudah berapa tahun itu Bu kira-kira dia hidup sendiri tanpa keluarga begitu? Ada kali ya 3 tahunan mah lebih lah. 3 tahun? Iya udah lama sih.
Udah lama. Pada awalnya normal biasa, banyak orang di dalam rumahnya. Sering ada yang main juga, kadang itu temennya. Ya saya juga kurang paham sih, emang saya juga nggak pernah nanya-nanya ya, nggak pernah ngobrol sama dia sama sekali, nggak pernah. Kalau dari istrinya sendiri kan saat meninggalkan pelaku begitu, pernah diceritakan nggak sih Bu, memangnya pelaku ini pernah melakukan apa terhadap istrinya sampai dia meninggalkan? Temperamen, iya. Katanya suaminya begitu. Pernah diapakan gitu Bu? Pernah terdengar ceritanya nggak Bu? Dengar sih, ya suaminya sering mukul apa gimana gitu, katanya istrinya yang bilang. Berarti istrinya dulu sebenarnya berhubungan baik juga dengan warga sekitar begitu? Jarang, karena nggak boleh. Nggak boleh sama pelaku? Sama pelaku. Jarang, dia jarang. Maksudnya paling kalau pelaku lagi kemana pergi, baru istrinya nyamperin warga gitu, cerita. Jarang sama sekali. Berarti ketika istrinya kemudian cerita sama ibu dan juga warga lain, suami sedang tidak ada di rumah. Ya, jadi kemudian bersosialisasi sendiri. Kalau keluar itu ya pas suaminya pergi. Kalau ada suaminya nggak berani. Kalau anak-anaknya sendiri pernah sering-sering main sama anak sekitar sini dulu? Nggak pernah. Jadi dia selalu di dalam rumah. Anaknya cewek cowok atau? Cewek cowok 2. Kisaran umur berapa itu Bu? Udah dewasa sekarang mah udah dewasa. Kalau lagi pas kesini masih kecil-kecil. Sekarang mah udah dewasa, makanya berani pindah kan. Tapi ketika kecil sering main sama warga sekitar? Enggak, anaknya enggak, jarang. Tapi kenal ya Bu ya? Kenal, karena dia kan kalau ke warung mana gitu sering ya kelihatannya itu sekolah gitu. Iya. Kalau dari istrinya sendiri, kalau dari anaknya sendiri pernah cerita tentang kekerasan yang pernah Nggak pernah, karena anaknya nggak pernah cerita, nggak pernah ngobrol sama ini, nggak pernah. Semenjak anaknya udah bisa kerja, nah baru dia berani ninggalin suaminya. Berarti memang dia sudah kerja begitu ya, meninggalkan keluarganya. Anak yang perempuannya yang udah kerja. Kalau yang cowok mah dulu mah sering ikut dia itu ngebengkel gitu. Selain anak ibu nih ada tetangga-tetangga lain nggak sih Bu yang ternyata baru berani untuk speak up begitu Bu? Ada katanya, tetangga jaraknya jauh sih dari rumah saya mah. Pernah juga dia dikejar-kejar gitu pakai motor, cuman dia alhamdulillahnya sempat ketolong lah sama warga juga. Anaknya perempuan juga ini? Perempuan. Umur kisaran berapa Bu? 12 kali ya ada ya, cuman anaknya kecil, nggak terlalu tinggi. Kalau anak saya kan tinggi ya, nggak kecil. Pelaku juga tidak hanya sekali 2 kali, namun warga sekitar juga yang punya anak perempuan di bawah umur ya, sering diperhatikan, sering dikejar-kejar seperti itu ya Bu ya? Katanya iya, bukan katanya ya, anak saya sendiri ngalamin, malah diiming-imingin uang segala, cuman anak saya kan nggak mau, nggak pernah kabur. Ini berarti dengan kejadian seperti ini, apakah warga sekitar kemudian jadi tambah pastinya was-was ya Bu ya? Bukan was-was lagi, saya sampai 2 malam nggak bisa tidur, ketakutan. Apalagi sebelum dia ditangkap tuh, takut banget, pokoknya nggak tidur aja. Iya. Baik, terima kasih Iya. Ibu atas informasinya Ibu. Ya, sama-sama. Baik, Rendra dan juga pemirsa TV One, tadi juga informasi dari warga sekitar yang katanya anaknya juga ternyata pernah sempat diajak begitu untuk masuk ke dalam rumahnya namun menolak. Dan tidak hanya anak dari Ibu Nina, namun dari beberapa warga sekitar nih mengaku bahkan hingga pernah dikejar menggunakan sepeda motor demi untuk berkenalan mungkin dan juga menyapa dari anak perempuan di bawah umur dari warga sekitar. Untuk sementara demikian, Rendra, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Adia Anwari, informasi langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.